Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana al-imana kamilin wa afhamna bi syara'iddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, tak terasa kita sudah ada di penghujung Ramadan. Ramadan bulan yang sangat mulia, di mana di dalamnya Allah bukakan semua pintu surga tanpa terkecuali. Doa-doa mustajab, semua amal pahala Allah lipat gandakan. Allah limpahkan rahmatnya, ampunannya, serta itqan minan nar. Oleh karenanya tidak heran jika dahulu kala para salafus salih mereka dalam menghadapi bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kita kali ini tentang memaknai Ramadan dan memahami kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan bumi lainnya. Makna Ramadan secara bahasa berasal dari masdar kata romido yarmadu romdo yang artinya sangat panas. Kemudian ketika ditambah alif dan nun mengandung makna sagot mubalaghah yang artinya lebih, sehingga artinya panas yang sangat luar biasa. Para ulama sebagian memaknai Ramadan dengan beberapa istilah. 4 diantaranya. Yang pertama, Ramadan huwa syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tepat di tanggal 17. Ketika Rasul sedang ada di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Atau mungkin yang sangat familiar di antara kita dengan istilah nuzulul Quran. Makna yang kedua, Ramadan huwa syahrus siyam, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana di sana semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Makna puasa adalah hakikatnya kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Alhamdulillah, kita bersyukur di negeri kita tercinta ini penuh dengan kedamaian, sejahtera, sehingga kita di sini puasa Ramadan hanya dengan durasi sekitar 14 jam. Tapi bayangkan bagaimana saudara kita yang di sana, yang ketika mereka berpuasa hampir ada yang sampai durasinya 20 jam. Itu adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Kita di sini masih bisa buka sahur dengan menu yang kita inginkan dan dalam keadaan sangat tenang. Bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk bisa sahur dan berbuka, mungkin mereka hanya dengan seteguk air, atau bahkan di antara mereka ada yang menyambung hidupnya dengan sekedar makan tumbuh-tumbuhan atau rerumputan yang ada. Ada di antara mereka yang mengais makanan dari sisa-sisa yang ada di tempat sampah. Marilah kita bersyukur dengan kondisi kita yang damai ini. Makna Ramadan yang selanjutnya, Ramadan huwa syahrus sabr, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Puasa adalah madrasah bagi seluruh kaum muslimin, di mana di dalamnya kita dilatih untuk bisa ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia yang mana mereka kekurangan, ataupun saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana mereka memaknai Ramadan mereka di sana dengan berbagai macam hujaman. Banyak di antara mereka yang menjadi yatim. Banyak juga mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, persediaan makanan, bahkan ada di antara mereka yang juga mati kelaparan dan kehausan. Sebesar-besar penderitaan, mereka tidak pernah mundur untuk tetap berjuang mempertahankan negara mereka tercinta Palestina, untuk memperjuangkan tanah air mereka, untuk menjaga Masjidil Aqsa mereka tercinta. Karena mereka punya moto, Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Mereka adalah garda terdepan untuk bisa mempertahankan simbol Islam. Dr. Taufik Wa'i di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah menuliskan, Inna Palestina ardun islamiyatun wajibun alal muslimina al-muhafadatu alaiha wa tahririha min aidi muktasibiha. Palestina adalah bagian dari Islam. Kita sebagai umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia wajib untuk bisa menjaganya dan membebaskannya dari tangan-tangan para penjajah. Mengapa demikian? Karena Palestina adalah negerinya para nabi. Sebagaimana yang kita ketahui, Ibrahim alaihissalam, beliau tumbuh dan lahir di Babilonia, kemudian hijrah ke Palestina. Nabi Ishak tumbuh dan besar di Palestina. Nabi Ismail lahir di Palestina, kemudian hijrah ke Mekah. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir, kemudian hijrah ke Palestina. Nabi Isa alaihissalam, beliau lahir dan tumbuh di Palestina dan diangkat ke hadapan Allah pun di Palestina. Sampai Nabi kita, Nabi yang besar Muhammad SAW, Allah berikan satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Mengapa di Masjidil Aqsa? Karena seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita bahwasanya Islam, Nabi Muhammad dengan para nabi sebelumnya itu memiliki ikatan yang sangat kuat, ikatan keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk ke makna Ramadan yang keempat, yaitu Ramadan huwa syahrul jud. Ramadan adalah bulan kedermawanan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah, yang artinya Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Rasul sebegitu dermawan seperti halnya di bulan Ramadan. Ini merupakan kesempatan untuk kita sebagai kaum muslimin berlomba-lomba untuk memberikan infak terbaik kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, ataupun saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana cara kita membantu saudara kita yang ada di Palestina? Apakah kita harus datang ke sana, kemudian berperang berjihad melawan tentara Israel dengan sedikit kemampuan kita? Tidak. Cukuplah dengan kita berinfak pada suatu lembaga untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena dikatakan, man jahazza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan peperangan, maka insya Allah dia akan mendapatkan sama seperti orang yang berperang. Begitu juga barang siapa yang kita memberikan infaknya kepada saudara kita yang ada di Palestina, maka insya Allah pahalanya akan sama seperti saudara kita yang sedang berjihad di sana untuk mempertahankan Masjidil Aqsa tercinta. Marilah kita doakan saudara kita, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina al-madlumina fi Palestina wa fi baladin akhar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memaknai Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Ramadan
sayakunu syahidan laka aw alaika, karena Ramadan akan menjadi saksi untuk kebaikanmu atau untuk keburukanmu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.